Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Vivin Rositasari. Pada hari ini kita akan belajar tentang gaya Lorentz dan induksi elektromagnetik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Peserta didik dapat memahami gaya Lorentz. 2. Peserta didik dapat memahami induksi elektromagnetik. Dan ketiga adalah peserta didik dapat memahami transformator atau disebut dengan trafo. Apa itu yang dimaksud dengan gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat interaksi penghantar berarus dalam medan magnet. Penentu arah dipengaruhi oleh arus dan medan magnet. Metode ini dikenal dengan kaidah tangan kanan. Rumusnya F sama dengan B dikali I dikali L. F adalah gaya Lorentz, B adalah kuat medan dengan satuan Tesla atau disingkat dengan T besar, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan L adalah panjang kawat penghantar dengan satuan meter. Jika menggunakan tangan kanan kalian, maka B itu dilambangkan dengan jari telunjuk. B tadi adalah kuat medan magnet. Sedangkan ibu jari itu melambangkan dengan huruf I. I itu adalah kuat arus listrik. Dan jari tengah itu melambangkan F. F itu adalah gaya Lorentz, ya. Jika tangan kanannya mengadah, maka arah ibu jarinya ke sana. Ini adalah arus listrik. Kemudian jari tengah tadi adalah medan magnet, sedangkan gaya Lorentz-nya mengarah ke atas. Jadi masing-masing antara gaya Lorentz, medan magnet, dan arus listrik itu saling tegak lurus. Kita coba mengerjakan contoh soal untuk soal gaya Lorentz. Sebuah kawat sepanjang 15 cm dialiri arus listrik berada dalam medan magnet sebesar 40 Tesla. Kuat arus yang mengalir adalah 1,3 ampere. Ditanya berapa gaya Lorentz yang bekerja pada kawat tersebut. Maka penyelesaiannya adalah kalian tulis dulu diketahuinya. L yaitu panjang kawat tadi 15 cm, kita ubah menjadi meter sama dengan 0,15 meter. Medan magnetnya adalah 40 Tesla dan I atau kuat arus listriknya adalah 1,3 ampere. Ditanya F sama dengan berapa besar gaya Lorentz-nya. Maka gaya Lorentz-nya dicari dengan cara tulis F sama dengan B dikali I dikali L. Masukkan angkanya, B-nya 40 Tesla, I-nya 1,3 ampere, dan L-nya adalah 0,15 meter. Maka gaya Lorentz-nya sebesar 7,8 Newton. Agar kalian dapat lebih memahami perhitungan tentang gaya Lorentz, silakan kerjakan soal berikut ini. Kawat sepanjang 7 cm dialiri arus listrik dan berada dalam medan magnet sebesar 20 Tesla. Kuat arus yang mengalir adalah 1,3 ampere. Berapa besar gaya Lorentz yang bekerja pada kawat tersebut? Soal nomor 2. Perhatikan gambar ini. Jika F adalah gaya Lorentz, dan B adalah kuat medan magnet, I adalah kuat arus listrik. Berdasarkan kaidah tangan kanan,
arah arus listrik searah dengan sumbu yang mana? Ini B-nya, ini F-nya. Di manakah I-nya? Oke, berikutnya kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Apa itu induksi elektromagnetik? Yaitu peristiwa timbulnya suatu tegangan listrik akibat medan magnet yang berubah-ubah yang diinduksikan terhadap penghantar. Tegangan yang dihasilkan oleh peristiwa induksi elektromagnetik disebut dengan gaya gerak listrik atau GGL induksi. Untuk mencari besaran induksi elektromagnetik dapat menggunakan rumus induksi sama dengan min N dikali delta garis gaya magnet dibagi delta waktu. Jadi ada perubahan garis gaya magnet dan ada perubahan waktunya. Atau dapat juga menggunakan rumus induksi elektromagnetik sama dengan B dikali L dikali V. B adalah induksi magnetiknya, L adalah panjang penghantar, dan V adalah kecepatan. Jadi induksi elektromagnetik bisa dipengaruhi oleh lilitan, waktu, perubahan garis gaya, panjang penghantar, kecepatan gerak penghantar, dan induksi magnetik. Berikut adalah percobaan induksi elektromagnetik. Caranya yaitu sediakan magnetnya, kemudian ada kumparannya, kemudian ada alat namanya galvanometer. Galvanometer adalah alat untuk mendeteksi adanya arus listrik. Jadi ada magnet, kumparan, dan galvanometer. Jika magnet tadi dimasukkan ke dalam kumparan, ya, magnet digerakkan ke dalam kumparan secara cepat, maka galvanometer ini akan bergerak ke arah kanan, ya. Artinya arusnya mengalir. Tetapi jika batang magnet tadi kita taruh diam di dalam kumparan, maka galvanometernya akan diam. Tetapi sebaliknya, jika magnet tadi kita keluarkan secara cepat dari dalam kumparan, maka alat galvanometer ini akan bergerak ke arah kiri. Adapun peralatan yang menggunakan prinsip induksi magnetik adalah 1. Dinamo sepeda, 2. Generator, dan 3. Transformator atau trafo. Nah, ini ada soal, silakan kalian kerjakan faktor-faktor yang mempengaruhi induksi elektromagnetik. Nah, bisa dilihat dari rumusnya tadi ya. Soal berikut ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1-nya memasukkan batang magnet ke dalam kumparan, dan gambar 2-nya batang magnet diam di dalam kumparan. Kesimpulan apa yang dapat kalian peroleh? Soal nomor 5. Alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik adalah, nah silakan kalian pilih mana alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Berikutnya kita akan membahas transformator atau trafo. Apa yang dimaksud dengan transformator atau trafo? Trafo adalah alat yang mampu mengubah nilai tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Nah, kalau kalian pernah lihat nih gambar trafo ya. Ini namanya trafo. Trafo itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kumparan primer yang terhubung dengan sumber tegangan. Sumber tegangan kita adalah PLN ya. Yang kedua adalah kumparan sekunder
terhubung dengan alat listrik, apakah itu lampu, setrika, ya, yang penting dia alat listrik yang dipakai oleh kita. Dan yang ketiga, dia memiliki inti besi lunak yang berfungsi untuk tempat melingkarnya kumparan atau lilitan primer dan kumparan atau lilitan sekunder. Nah, ini gambarnya. Jadi ini adalah inti besi lunaknya. Ini adalah tegangan, sumber tegangannya dengan lambang seperti ini. Dan ini adalah alat listrik. Nah, alat listrik apa yang kita pakai? Berarti dengan gambar ini, karena ini berhubungan dengan sumber tegangan, maka yang sebelah sini adalah primer. Sedangkan yang ini karena berhubungan dengan alat listrik yang kita pakai, maka yang sebelah sini adalah kumparan sekunder. Trafo terbagi menjadi dua. Yang pertama itu disebut transformator atau trafo step up. Transformator atau trafo step up. Transformator yang berfungsi menaikkan tegangan listrik bolak-balik. Jumlah lilitan sekunder lebih banyak dari lilitan primer. Tegangan di kumparan sekunder itu lebih besar karena lilitannya lebih banyak dibandingkan pada tegangan kumparan primer. Trafo yang kedua adalah trafo step down. Trafo ini berfungsi menghasilkan tegangan listrik bolak-balik yang lebih kecil dari tegangan masuknya. Yang banyak lilitannya adalah kumparan primer dibandingkan yang sekunder. Karena lilitannya banyak di kumparan primer, maka tegangan di kumparan primer lebih besar dibandingkan pada sekunder. Nah, ini gambarnya. Ini yang step down, itu kumparan primernya lebih banyak daripada sekunder. Ini trafo yang step up, yaitu kumparan primernya lebih sedikit lilitannya dibandingkan pada kumparan sekunder. Jika dilambangkan, nah, kumparan biasanya akan dilambangkan seperti ini. Ini yang step down dan yang ini yang step up. Bagaimana hubungan keseimbangan antara tegangan, jumlah lilitan, dan arus pada transformator? V artinya tegangan, ya. Vp itu artinya tegangan pada kumparan primer. Vs itu artinya tegangan pada kumparan sekunder. Vp per Vs sama dengan Np, jumlah lilitan primer berbanding jumlah lilitan sekunder, sama dengan Is, arus pada sekunder berbanding dengan arus pada primer. Trafo memiliki efisiensi, dapat dihitung dengan menggunakan rumus efisiensi sama dengan PS dibagi PP. PS adalah daya sekunder, PP adalah daya primer dikali 100%. Kita coba mengerjakan contoh soal tentang transformator. Sebuah transformator mempunyai kumparan primer dan sekunder dengan jumlah lilitan masing-masing 500 dan 5000. Dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-balik yaitu 220 volt. Berapakah tegangan keluarnya? Maka cara penyelesaiannya, kita tulis dulu diketahui kumparan primer NP-nya adalah 500 lilitan. Kemudian kumparan sekunder NS-nya adalah 5000 lilitan. Tegangan primernya adalah 220 volt. Ya, sumber tegangan 220 volt berarti Vp dia. Yang ditanya berapakah tegangan keluarnya? Maka yang ditanya adalah Vs. Jawabnya, tulis dulu rumusnya. Kita kembali
Tadi rumusnya VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Karena yang diketahui adalah jumlah lilitan dan tegangan, maka kita cukup menggunakan rumus VP dan NP-nya. I-nya nggak usah dipakai ya, cukup tulis yang ini. Nanti kalau diketahui I-nya, I arus dan lilitan, maka dipakai N dan I. Tapi karena ini diketahuinya adalah tegangan dan lilitan, maka gunakan yang V dan N-nya saja. I-nya tidak usah dipakai. Kemudian kita masukkan angkanya. VP-nya adalah 220 volt. Kemudian VS-nya tetap kita tulis VS. NP-nya adalah 500 lilitan. Kemudian NS-nya adalah 5000 lilitan. Kita kalikan. Sebelum kita kalikan, ini nolnya kita coret ya, 02 di atas ini kita coret, 0 di bawah ini kita coret. Maka dapat kita kalikan silang, VS dikali 5, nolnya udah hilang ya tadi, sama dengan 220 dikalikan 50, yang 02 tadi udah hilang. VS dikali 5 sama dengan 220 dikali 50, dapatlah 11.000. VS sama dengan 11.000 dibagi 5, maka dapatlah tegangan tegangannya 2200 volt, maka jawabannya adalah C. Nah, kita coba kerjakan, kalian coba kerjakan soal nomor 6 ini. Perhatikan gambar trafo di samping. Nah, silakan kalian tentukan trafo A ini jenisnya trafo apa dan trafo B ini jenisnya trafo apa. Silakan kalian tulis di bukunya masing-masing. Soal nomor 7, perhatikan gambarnya. Di sini tegangannya 220 volt. Lilitannya 400 lilitan. Di sini lilitannya 100 lilitan. Di sini ada gambar lampu. Karena lampu adalah alat listrik, berarti ini adalah sekunder. Ini tegangan PLN, berarti ini adalah primer. Berarti kalian silakan mencari, diketahuinya adalah jumlah lilitan primernya, tegangan primernya, dan lilitan sekundernya. Yang ditanya adalah berapa tegangan sekundernya. Silakan kalian kerjakan. Oke, Ibu rasa cukup pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kurang mengerti, silakan kalian bisa mencari informasi di internet atau bisa menggunakan buku yang sudah disediakan dari sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.